much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Adibasa Lesabila, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Selamat datang kembali ya di kegiatan budgeting aku. Nah, kali ini aku mau budgeting Juli week ketiga ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu nih budgeting Juli week kedua. Ini alhamdulillah di belanja bulanan ada sisa sebesar 20.000 ya teman-teman. Yang aku anggarkan 50.000 kemarin ya di minggu kedua. Dan ada belanja mingguan yang aku budgetkan 120.000, itu masih ada sisa 60.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Di sini kemarin aku cuman beli perbawangan aja ya. Karena seminggu full gitu aku nggak masak di rumah. Karena orang tua aku tuh datang di rumah mertua aku ya, karena qadarullah di tempat aku ini sempit, jadi orang tua, nenek dan adik aku tuh datangnya di rumah mertua aku ya teman-teman. Jadi aku benar-benar nggak masak, aku makannya di rumah mertua ya teman-teman. Tapi aku tetap belikan beras gitu ya untuk ibu mertua, karena jadi budget berasnya itu aku ambil dari gajian tambahan aja ya teman-teman, tanpa mengganggu dana budgeting aku ya teman-teman, dana yang sudah aku anggarkan gitu. Untuk telur di sini sebenarnya belum terpakai, masih ada 15.000, tapi aku tinggal aja di sini. Maksudnya aku biarin aja di dalam dompet pintar ini ya teman-teman. Jadi nanti aku bisa gitu untuk beli 1 kilo lebih gitu ya untuk telurnya. Nanti juga bakal aku tambah lagi budgetnya. Nah, untuk kebutuhan anak yang aku budgetkan 100.000 di minggu kedua ini, itu terpakai 90.000 ya teman-teman untuk beli diapers. Jadi sisanya ada 10.000. Untuk jajan 60.000 itu habis ya teman-teman. Untuk kuota itu sudah pasti habis. Aku isikan untuk 2 kartu dengan budget 150.000. Lalu untuk family time tadi tuh masih ada 100.000 belum terpakai ya teman-teman, karena aku memang gak ada jalan-jalan sama sekali. Kemungkinan nanti ya aku pakainya di pertengahan ataupun di akhir bulan. Lalu untuk dana darurat juga masih belum terpakai. Aku tinggal uangnya di dalam dompet pintar dulu ya teman-teman. Nggak aku ambil gitu uangnya, karena itu sifatnya apa ya, kayak nggak permanen gitu. Jadi kan untuk persiapan dana darurat, misalkan nggak ada yang kebutuhan yang mendesak, tetap aja aku tabung nanti sisanya uangnya gitu. Tapi karena ini aku belum tahu ya, masih di pertengahan bulan, jadi uangnya masih aku diemin aja. Jadi total sisaan di minggu kedua ini alhamdulillah masih ada 86.000 ya teman-teman, dengan budget 775.000 yang aku budgetin kemarin ya, masih ada sisa 86.000. Nah, ini uangnya aku gabungin dengan hasil evaluasi di minggu pertama ya teman-teman, aku gabungin aja. Jadi hasil evaluasi di minggu pertama kemarin itu totalnya 96.000, dan Masya Allah tabarakallah di minggu kedua ini juga total sisanya ada 86.000. Jadi untuk total evaluasi di minggu pertama dan di minggu kedua itu sebesar 182.000 ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah wa syukurillah masih ada sisaan. Jadi lumayan senang gitu ya budgeting kalau ada sisa gini, jadi kan lebih bisa menabung. Belum tahu ya, alhamdulillahnya dalam setiap bulan itu kan selalu ada acara gitu, jadi untuk kebutuhan dan untuk belanja mingguan itu tuh gak pernah yang over budget ya teman-teman, karena memang apa ya,
sederhana banget gitu makanku dan Pak suami, karena juga bukan terlalu berhemat gitu bukan ya, tapi memang kebutuhan aku tuh nggak banyak karena aku cuman bertiga aja, plus anak aku kan masih balita, masih kecil. Dan Paksuku itu juga nggak terlalu milih-milih ya dengan makanan. Alhamdulillah Paksu juga ada kerjaan tambahan lagi nih teman-teman. Eh, Selain di kantor, jadi kan di kantor itu nggak ada lemburan, jadi dia pakai tambahan yang lain gitu ya teman-teman. Dan aku alhamdulillah juga ada tambahan dari gaji pokok ya teman-teman. Lumayan ya untuk tambah-tambah. Nah, mohon maaf ya teman-teman, dubbing kali ini tuh berisik banget karena memang aku dubbingnya di siang hari, pas anak aku lagi tidur dan pas orang lagi kerja juga, lagi ngelangsir batu gitu di belakang. Jadi agak berisik, mohon maaf ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy ya nontonin video aku. Lanjut aja, ini aku mau bikin budgeting Juli di minggu ketiga ya teman-teman. Nah, sambil aku tuh nulis-nulis, sambil sapa-sapa ya teman-teman. Lagi pada ngapain nih nontonin video Nonton aku? Di jam berapa? Coret-coret ya di kolom komentar. Nah, jadi aku mau sambil sharing-sharing juga nih, budgeting itu apa gitu. Jadi, budgeting itu adalah salah satu bagian dari proses keuangan yang tidak boleh kita lewati, terutama dalam mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga. Dimulai dari yang kecil dulu ya teman-teman, dimulai dari mengelola keuangan rumah tangga. Siapa tahu nanti suatu saat bisa mengelola keuangan perusahaan, toko, ataupun lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, dengan melakukan budgeting yang efektif, maka kita bisa mengontrol pemasukan, pengeluaran, dan bahkan bisa berhemat dalam jumlah banyak. Budgeting adalah cara yang kita butuhkan jika ingin mengelola keuangan rumah tangga ya teman-teman. Dimulai dari yang kecil dulu ya. Dalam kegiatan operasional budgeting rumah tangga ataupun perusahaan ataupun bisnis dan lain-lain, budgeting adalah hal yang tidak bisa dipisahkan ya, sebab dengan budgeting kita bisa mengukur dan mengontrol semua dana yang masuk dan keluar. Jika diartikan secara bahasa, budgeting adalah penyusunan anggaran atau rencana keuangan dengan sistematis berdasarkan program kerja yang sudah disusun, mulai dari kegiatan inti, kegiatan belanja mingguan, bulanan, serta perhitungan gaji, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, umumnya jangka waktu budgeting adalah untuk satu periode masa kerja yang baru. Penyusunan anggaran ini harus dilakukan dengan keinginan dan kebutuhan rumah tangga ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menyusun pengeluaran anggaran rumah tangga. Dengan catatan harus menyesuaikan dengan keuangan dan pendapatan yang ada ya. Tidak usah memaksakan budgeting yang harus nominalnya besar. Yang penting cukup dan sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dan mencegah hutang di masa yang akan datang ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk melakukan evaluasi budgeting di setiap akhir periode untuk mengetahui berapa besar pemasukan dan pengeluaran yang sudah terjadi di periode sebelumnya. Contohnya nih kayak aku setelah evaluasi di minggu kedua, aku lanjut lagi budgeting di minggu ketiga ya teman-teman. Budgeting tidak bisa dilakukan sembarangan, tapi harus benar-benar memastikan bahwa semua anggaran yang disusun dalam budgeting bisa berfungsi dengan optimal dan efektif. Maka dari itu, ada beberapa prinsip dasar budgeting yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Di antaranya, manfaat budgeting. Manfaat budgeting yaitu pertama, bisa mengendalikan uang yang dimiliki, sehingga kita bisa mengatur uang tersebut dengan tenang dan leluasa, tapi tetap harus memperhatikan prioritas terlebih dahulu ya teman-teman. Yang kedua, fokus pada tujuan keuangan. Tujuan keuangan membuat kita merencanakan banyak hal, termasuk salah satunya adalah mengalokasikan uang untuk hal-hal yang dianggap tidak memberikan nilai ataupun tidak penting ya teman-teman. Tapi jika kita berpegang teguh pada prinsip budgeting, maka kita bisa fokus pada tujuan keuangan yang sudah ditetapkan di awal.
Tiga, menekan pengeluaran. Satu hal yang tidak boleh kita remehkan dalam budgeting adalah anggaran pengeluaran. Dalam budgeting, kita bisa menekan pengeluaran dan memilah-milah di mana pengeluaran yang perlu dihemat, sehingga anggaran rumah tangga masih dalam bisa dikendalikan ya teman-teman. Nah, yang keempat, meminimalisir hutang dalam menjalankan keuangan rumah tangga ataupun bisnis. Meminjam modal merupakan salah satu cara untuk tetap bisa berkembang. Tapi bukan berarti kita bisa mengandalkan hal tersebut setiap waktu. Ada baiknya jika kita bisa menghemat pengeluaran sehingga bisa meminimalisir terjadinya hutang piutang ya teman-teman. Jadi, misalkan kita nih mau buka usaha tapi kita belum ada uang, nah lebih baiknya kita lebih berhemat dan menabung agar kita bisa membuka usaha yang kita inginkan ya teman-teman. Beda halnya dengan kita meminjam uang lalu mencicilnya. Begitu ya teman-teman, lebih baik kita berhemat. Nah, itu menurut prinsip aku sih ya teman-teman, lebih baiknya seperti itu. Nah, mungkin berbeda pendapat dengan prinsip teman-teman yang lain ya. Uh, jadi lebih baik sesuaikan saja dengan anggaran rumah tangga masing-masing ya teman-teman. Nah, yang kelima, menghemat biaya tak terduga. Satu lagi ya, manfaat dari budgeting adalah bisa menghemat biaya tak terduga. Dengan budgeting kita bisa memastikan bahwa uang yang dimiliki cukup digunakan untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk dana darurat yang mendesak ya teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman, 5 manfaat dari budgeting. Mau bisa untuk budgeting rumah tangga, budgeting perusahaan, ataupun yang lain ya teman-teman. Yang untuk sekiranya mengelola keuangan. Nah, setelah bikin budgetnya tadi aku langsung ke stuffing ya teman-teman. Jadi, budgeting aku di bulan Juli minggu ketiga ini sebesar 375.000 ya teman-teman. Untuk belanja bulanan di minggu ketiga aku budgetin 50.000 lagi ya teman-teman, takut ada yang habis. Untuk belanja mingguan sama aku budgetkan 120.000, dan untuk telur aku tambahin lagi budgetnya 15.000, jadi ada 45.000 ya teman-teman. Untuk kebutuhan anak aku budgetin lagi 100.000, dan untuk jajan aku budgetkan 60.000. Lalu untuk dana darurat aku budgetin lagi 30.000 ya teman-teman. Nah, tidak terasa sudah berada di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe di YouTube channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nyalakan tombol lonceng notifikasi, dan jika kalian merasa video aku bermanfaat, share ya ke tim komunitas kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. is thinking